Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM yang tengah disidik KPK memasuki lembar baru. Adalah M. Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat ini kembali mengungkap informasi teranyar terkait keterlibatan sejumlah anggota Komisi 3 DPR dalam dugaan korupsi proyek simulator SIM tahun 2011. Dalam kapasitasnya sebagai bekas anggota DPR 2009-2014, Nazarudin membeberkan ada 3 mantan koleganya di DPR yang diduga ikut terlibat menikmati uang proyek simulator SIM itu. Saya diperiksa tadi soal simulator. Itu yang terlibat AJ Samsudin, Herman Heri, Bambang Susatyo, sudah Nyanyian suami Neneng Sri Wahyuni tersebut ternyata tak dipandang sebelah mata oleh KPK. Tak berselang lama, KPK pun langsung memeriksa sejumlah nama yang disebut oleh Nazarudin. Jadi hari ini kami memberikan klarifikasi atas pernyataan Nazarudin bahwa ada anggota komisi yang juga terlibat dengan Korlantas. Tadi kita jelaskan semuanya sampai runtut, ya, semuanya sudah kita sampaikan kepada penyidik bahwa dari A sampai Z mekanisme yang ada di DPR itu, bagaimana sebuah anggaran disetujui, bagaimana PNBP itu disetujui. Yang terpenting adalah bahwa Korlantas ini tidak menggunakan dana APBN. Oh gitu ya. Itu menggunakan dana PNBP yang tidak dibahas di DPR. Tak hanya anggota parlemen yang dimintai keterangan. Pekan lalu, Komisi Anti Rosua juga memanggil Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Nanan Sukarna. Nanan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM berkendara di Korps Lalu Lintas dengan tersangka Inspektur Jenderal Joko Susilo. Jadi sebetulnya ini malah bisa memperjelas bahwa institusi mempunyai tugas untuk bisa meyakinkan apakah tugas PA membuat tantangan itu sesuai dengan temuan. Jadi pre-audit dan gelar perkara itu adalah untuk meyakinkan PA sebelum tanda tangan. Satu. Ingat bahwa dalam PP 54 tadi ada PA bisa membuat tim teknis. Sampai saat ini KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. KPK juga menjerat Joko Susilo dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam penyidikan TPPU ini, KPK antara lain telah menyita sejumlah properti berupa rumah mewah dan tanah yang diduga dikuasai oleh orang terdekat Joko. Babak baru kasus korupsi simulator SIM terus bergulir. Bahkan Nazarudin pun telah melontarkan peluru panas ke politisi Senayan. Lantas, siapa saja yang akan tergilas korupsi simulator? Pemirsa, kita masih dalam diskusi yang tergilas korupsi simulator. Saya mau ke DPR sebetulnya, tapi ada yang tadi belum terjawab. Bagaimana sekarang seorang pengurus pembangunan masjid, pengurus gereja, menerima sumbangan? Nggak ada klarifikasi, tersinggung menyumbang dong. Ini duit korupsi bukan? Bisa digampar oleh nyumbang kita. Kemudian juga, bukan tidak mungkin ada korupsi, kita jangan bicara miliar. Mungkin hanya 50 juta. Oleh si koruptor dikasih ibunya. Ibunya pun terima, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya akan nanya anak, ini dari mana duit? Lah, maksudnya dia harus kena juga. Atau banyak juga istri yang ya dia membayangkan suaminya mencari nafkah dimanapun, tapi bukan korupsi dalam bayangan dia. Mungkin jual beli rumah lah sambil jadi pegawai negeri. Bisa saja satu ketika dapat rezeki nomplok, tiba-tiba
dia dapat rezeki. Ini bagaimana? Kalau tidak dilindungi ini nggak adil juga undang-undang itu. Jadi memang kemungkinan seperti itu ada ya. Di Indonesia pun pernah terjadi. Dulu misalnya ada tersangka Srokani pernah nyumbang ke Universitas Jember ya. Kemudian ada Pak Rohmin juga pernah nyumbang ke Andalas misalnya. Itu contoh nyata yang pernah ada. Kemudian Pak Rohmin juga pernah menyumbang ke calon-calon presiden ya. Ke Amin Rais dan kawan-kawan. 400 juta dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita lihat pasal 5 Undang-Undang TPPU, jadi dia harus mengetahui atau menduga. Kalau orang menyumbang 400 juta, gaji menteri cuma 200 ya. Dari mana sumbernya itu? Nah, saya menyarankan kepada pengurus masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Kalau mau terima sumbangan, buat formulir. Di sana ada statement bahwa itu bukan berasal dari tindak pidana. Yang kedua, bukan dengan tujuan cuci uang. Gak usah ditanya orangnya, cukup buat formulir standar seperti itu. Jadi, kalau ada apa-apa ya, nanti dia jadi ada pagarnya. Kalau menurut saya pengacara, notaris, PPAT, segala macam, sebaiknya buat form seperti itu. Jadi kalau klien membayar, jadi relatif lebih aman. Dan dulu pernah terjadi ada seorang yang melakukan tindak pidana menyumbang miliaran ke salah satu organisasi keagamaan yang besar di Indonesia. Ya, lalu dia beli bank, kemudian terbongkar kasusnya. Orang ini pernah menggelapkan di anak perusahaan Pertamina. Jadi kasus di pengadilan itu. Jadi kalau menurut saya tetap perlu kita beritahukan kepada masyarakat supaya kritis, ya, pengurus masjid, sekolah dan lain sebagainya. Kalau menerima sumbangan jangan menerima saja. Harus kritis. Kalau terlalu besar, kok orang ini nyumbangnya begitu besar? Jangan-jangan ada sumber yang tidak sah. Biasanya orang yang punya uang yang haram itu, dia senang bagi-bagi biasanya, cari teman juga gitu. Ya. Jadi perlu diamankan, setuju perlu diamankan, tapi caranya seperti tadi. Salah satu saran saya adalah formulir standar bahwa itu bukan berasal dari pidana dan bukan dengan tujuan pencucian uang. Jadi aman. Profesi pun saya sarankan seperti itu, jadi aman juga gitu. Ayo. Itu aja jawaban dari saya, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Ya masih menggantung Pak. Artinya bagaimana dengan orang yang tidak menikmati itu. Kalau dia pengurus masjid, dia betul-betul dia bangunkan. Dia pengurus gereja, betul-betul kepentingan gereja. Masa jadi terdakwa? Saya kira memori patulikting dari undang-undang nggak ke situ tuh. Sekarang bukan anggota DPR dulu, Pak Rubinus. Ini klien Anda yang mulai menyerempet anggota DPR lain. Yang namanya Nazarudin. Oh iya. Berdasarkan keterangan Nazarudin lah baru DPR diperiksa. Atau minimal kecurigaan bermula. Nazarudin bilang 4 orang. Ini udah berlebih dari 4 orang yang diperiksa sekarang. Dan selama ini apa yang dikatakan Nazarudin itu bertuah gitu. Jadi iya, jadi saya sudah berkomunikasi dengan beliau. 3 minggu yang lalu saya berkomunikasi dengan dan bertanya tentang masalah ini. Beliau hanya mengatakan bahwa memang ada pertemuan itu dengan beberapa dari fraksi yang menyangkut masalah RKKL, Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Secara spesifik dia tidak mengatakan karena pada saat dia ikut bertemu di dalam membahas masalah termasuk simulator, karena ini adalah dari anggaran penerimaan pajak yang bukan penerimaan negara yang bukan pajak, yang menjadi satu kesatuan dengan APBN yang lain, itu memang dia waktu ikut. Tapi setelah dia bermasalah dengan masalah Wisma Atlet, ini dia udah nggak tahu lagi. Itu yang jadi dia tidak menyebut nama satu persatu. Walaupun sebenarnya ada indikasi dia bilang, kalau saya tidak salah waktu itu dia sebut nama Saan, ada Anas di dalam pertemuan itu. Itu yang beliau sampaikan kepada saya pada saat itu. ya tapi modusnya itu kalau ada Anas, ada dia. Ya, jadi kan mungkin memang udah modusnya Nazarudin kan, ketemu orang pemerintah, diniponkan. Saya dengar banyak itu. betul. Jadi yang dia kasih indikasi itu kayaknya memang benar terjadi gitu loh. Kalau pertemuan itu memang dia bilang benar itu terjadi. Tapi pada ada saat Anas, pada saat eksekusi, dia tidak mengerti karena dia sudah dapat
masalah waktu itu yang kasus Wisma Betul, Atlet. tapi dia ngomong ini yang saya dengar. Karena 2 perusahaan dia gagal dapatkan simulator itu. Maka dia nyanyi. Oh bukan. Iya, 2 perusahaan dia masuk di pelelangan itu. Jadi begini, mengenai kebetulan sekali saya tahu persis proses lelang itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya siapa yang menjadi pemenang bukan karena gagal karena dia yang memiliki adalah Nazarudin atau bukan. Ada persyaratan tertentu yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali pemenang lelang. Jadi persyaratan itu dia harus punya stok material dalam bentuk pabrik, dia punya teknologi, dia punya sumber daya manusia, dan sudah layak diuji dengan harga yang kompetitif. Nah, kebetulan perusahaan-perusahaan lain ini termasuk kalau saya tidak salah dari Mas Pion pun gagal karena memang dia tidak punya. Perusahaan Nazarudin juga nggak punya. Tidak punya. Jadi tidak ada kaitannya antara pemilik perusahaan inisiasi B dengan kalah menangnya sebuah tender. Tapi tadi yang dia sebutkan di layar tadi tidak hanya Saan atau Anas, tapi merembet ada Bambang Susatyo, ada Haji Samsudin. Yang dia sebutkan saya itu ada dari fraksi PDIP, ada fraksi Demokrat, ada dari Golkar. Kayak Pak Rupinus, tapi di layar langsung nama orangnya disebut. Ya, ke saya waktu itu tidak disebut satu persatu. Baik, sekarang Ripai, klien Anda yang di apa tanggapannya? Ya, memang saya undang juga teman Anda, klien Anda itu ke sini. Saya juga undang Bedika Harman, Bambang Susatyo, Haji Samsudin, Eri apa namanya? Herman Eri. Ya kalau memang nggak benar, kenapa sih Tatak? Iya, jadi tidak datang itu bukan berarti mereka bersalah. Tapi ada satu hal yang alasan kenapa harus tidak datang. Misalkan beliau Mas Bambang hari ini tidak datang karena ada di luar kota misalnya. Karena sangat menghormati. 55 bilang di luar kota. Tiba-tiba DPR rajin hari ini keluar kota. Iya. Kan kemarin juga sama seperti itu. Artinya apa? Pasti tetap menghormati proses-proses hukum ini. Artinya kita bisa melihat bahwa Mas Bambang mengatakan berkali-kali bahwa kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Informasi seapapun kecilnya kami tetap menghormati, kata beliau. Jadi Mas Bambang mengatakan berkali-kali saya senang dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan ini dan penjelasan ini. Ini akan membuat suatu hal akan menjadi lebih jelas, akan menjadi suatu hal yang lebih baik. Tetapi permasalahannya adalah mengemukanya adalah tidak pada masalah hukum, justru masalah-masalah politis lebih dominan misalnya. Kita bisa melihat bagaimana pernyataan-pernyataan yang akhir-akhir ini ada misalnya. Kita bisa melihat seperti apa misalnya. Di sana dikatakan oleh Mas Bambang bahwa Mas Bambang tidak pernah. Di sana ada pembicaraan namanya masalah simulator juga tidak pernah ada. Membicarakan uang juga tidak pernah ada. Semuanya diklarifikasi. Mas Bambang mengatakan dengan senang hati hal itu bisa diklarifikasi. Karena di sini untuk membersihkan nama Mas Bambang bahwa tidak pernah melakukan seperti itu. Mas Bambang selalu mengatakan bahwa kami sebagai seorang politisi akan selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat. Dan kami akan berjuang demi penegakan hukum. Itu selalu dikatakan. Jangan sampai masalah Mas Bambang sangat kuat untuk mendorong kasus-kasus senturi misalnya. Ini akan menjadikan sebuah ancaman untuk mereka aktif di situ. Kita bisa melihat terakhir-terakhir ini misalnya. Bagaimana satu majalah di sana bisa mengatakan, ya di sana majalah Tempo bisa mengatakan dengan jelas. Ada indikasi di sana. Ini kan satu hal yang sangat merugikan klien kami. Kita bisa melihat bahwa seperti apa. Kita bisa melihat bagaimana undang-undang IT menjelaskan di sana. Pasal 27-nya mengatakan, itu apapun berita yang bisa ditransmisikan atau bisa diakses merupakan tindak pidana apabila hal tersebut tidak benar. Ini prosesnya adalah Mas Bambang masih menjadi saksi. Dikonstruksikan oleh majalah itu seolah-olah adanya indikasi-indikasi menerima uang. Ini adalah merupakan pembunuhan karakter yang sangat luar biasa. Artinya orang akhirnya berpikir, oh iya, mereka melakukan, oh iya. Padahal tidak ada itu sama sekali. Trial by press ini telah dilakukan. Ini yang mestinya dihindarkan oleh berbagai media atau apapun yang di situ. Nah, kembali ke masalah tadi, mestinya di sini KPK juga harus jeli setiap melihat permasalahan itu. Indikasi-indikasi
apapun yang diminta keterangan pasti itu satu hal yang baik untuk membuat masalah ini menjadi jelas, membuat masalah ini menjadi jernih. Tetapi janganlah masalah-masalah ini terseret dari masalah-masalah politis. Penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Tetapi jadi menurut Anda cerita bahwa dia menunggu uang di mana lalu cat apa? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahwa di sana tidak ada. Tidak ada. Makanya di sini kita sangat berharap KPK tidak akan pernah bisa merekayasa alat bukti apapun di sana. Karena kita sangat berharap KPK akan bekerja dengan profesional. Dan dia berdua dengan Ajis. Tidak ada di sana. Miliar. Tidak ada. Jadi Mas Bambang mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada apapun pembicaraan masalah uang sudah tidak ada. Terus katanya mau nuntut. Ya, pasti kita juga akan mempelajari untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut. Karena apapun juga ini telah merugikan nama baik lain. Bagaimana dengan bahwa itu disetujui oleh DPR? Gak benar kan bahwa DPR tidak tahu sama sekali anggaran itu? Iya, di sana kan dijelaskan bahwa di dalam pertemuan yang ada di Mas Bambang pertemuan hanya sekali. Itu pun dimakan masakan Jepang. Tidak ada pembicaraan masalah uang. Di sana menjelaskan bahwa... Itu di Basara katanya. Iya, di Basara. Yang saya pertanyakan, Bambang mengatakan perlu persetujuan DPR, tidak anggaran pendapatan negara di luar pajak tadi bisa cair. Ya, di sana itu sebenarnya pembicaraannya di sana ada Pak DS, kemudian ada... Enggak, saya nggak tanya Pak Sarah. Ya. Tapi Bambang mengatakan bahwa tidak perlu persetujuan DPR. Sementara para pejabat lain mengatakan harus persetujuan DPR. Tidak mengatakan itu. Jadi itu yang makanya kita juga harus melihat secara jernih bagaimana bisa keluar kemudian berita acara pemeriksaan yang begitu dahsyat bisa keluar. Ini yang mestinya tidak boleh terjadi. Kalau KPK selalu membiarkan dan membiarkan melakukan seperti ini, maka akan sangat berbahaya proses penegakan hukum. Kenapa hal-hal seperti ini bisa dilakukan? Kalau masalah-masalah saksi saja bisa terbuka seperti ini, dan keterangan pun mestinya tidak boleh di situ, mereka terbuka di situ. Pasti ada motif di balik ini semuanya. Tapi pertanyaan saya tadi bukan ke sana. Pertanyaan saya, perlu persetujuan DPR nggak uang ini cair? Benar Bambang nggak Pak? Tidak menyampaikan itu dan tidak bercerita masalah itu. Tetapi yang jelas masalah BNPB, jadi tidak ada. Di sana menjelaskan adalah masalah kewenangan di Menteri Keuangannya. Iya, tapi persetujuannya tetap DPR dong. Mas Bambang tidak membicarakan. Kita rehat sejenak.